Kamu tidak akan pernah bisa menang melawan seseorang yang memahami pola pikir terbalik. Setelah membaca ini, mungkin kamu akan merinding dan berkeringat dingin. Kisah-kisah berikut akan menunjukkan kepadamu betapa kejamnya orang yang tahu memanfaatkan pola pikir terbalik untuk menghasilkan uang. Kisah pertama, ada sebuah perusahaan yang setiap hari membuka lowongan kerja. Mereka merekrut sepanjang 1 tahun, tetapi hanya 2 orang yang benar-benar diterima. Namun dalam 1 tahun, mereka justru menghasilkan lebih dari 2 miliar rupiah. Kenapa bisa begitu? Perusahaan ini memasang iklan lowongan di internet, mencari staf administrasi, tidak mensyaratkan pengalaman, fasilitas lengkap, libur mengikuti aturan, gaji 20 juta rupiah per bulan. Banyak pencari kerja langsung tergoda. Saat datang ke kantor, mereka melihat antrean panjang pelamar yang menunggu giliran wawancara. Mereka menunggu lebih dari 2 jam, menyerahkan tumpukan berkas, namun sesi wawancara hanya berlangsung sekitar 10 menit lalu dipulangkan. Mereka yang tidak diterima pun tidak terlalu memikirkannya. Padahal pekerjaan utama perusahaan ini hanyalah memasang iklan lowongan dan memanggil orang untuk wawancara. Begitu pelamar datang, resepsionis akan meminta berbagai dokumen fotokopi. Selalu ada orang yang tidak membawa fotokopi lengkap, sehingga harus keluar ke tempat fotokopi di dekat sana. Tempat fotokopi itu memasang tarif sangat tinggi, Rp10.000 per lembar, namun hampir semua pelamar tetap membayar tanpa curiga, padahal tempat fotokopi itu sebenarnya milik perusahaan tersebut. Kisah kedua, Zhang kehilangan pekerjaan, lalu membuka lapak nasi goreng di pasar malam, dijual Rp50.000 per porsi, namun usahanya sepi pembeli. Di seberang jalan juga ada penjual nasi goreng, harganya hanya Rp40.000 per porsi dan masih ditambah 1 butir telur. Jualannya selalu ramai. Seorang teman lama datang mengunjunginya, merasa kasihan dan bertanya kenapa Zhang tidak menurunkan harga saja. Zhang tersenyum pahit dan berkata, "Warung di seberang itu punya istriku." Inilah contoh lawan semu yang sebenarnya bekerja sama di belakang layar, menggunakan persaingan palsu untuk menguasai pasar, sebuah permainan khas pola pikir terbalik. Kisah ketiga, seorang pemuda ingin memulai usaha dengan membuka sebuah toko. Ia melihat satu lokasi sangat bagus yang sedang disewakan. Ia menelepon nomor yang tertera, namun ternyata harus melalui perantara dengan biaya komisi yang sangat tinggi. Ia menutup telepon dan memikirkan siasat lain. Ia mengambil sebatang batu dan memecahkan kaca etalas toko itu, lalu meninggalkan nomor kontaknya bersama pesan, "Maaf, saya tidak sengaja memecahkan kaca. Mohon pemilik menghubungi saya akan mengganti rugi." Keesokan harinya pemilik toko benar-benar menghubunginya. Mereka berbicara dan pada akhirnya ia berhasil menandatangani kontrak sewa langsung dengan pemilik tanpa perantara. Kamu kira trik pemuda itu berhenti sampai di sini? Belum, karena ia tidak punya pengalaman membuka usaha dan belum tahu usaha apa yang paling cocok di lokasi tersebut. Ia kembali menyusun langkah berikutnya. Ia memasang papan besar di depan toko, ruko disewakan. Banyak orang menelepon untuk menanyakan sewa. Ia berpura-pura menjadi pemilik ruko dan bertanya satu persatu, "Kalau sewa tempat ini, Anda mau buka usaha apa?" Tentu saja tidak ada yang curiga, karena itu pertanyaan yang sangat wajar dari pemilik ruko. Setelah mengumpulkan banyak jawaban, ia memilih jenis usaha yang paling banyak diminati. Hasilnya, bisnisnya sangat laris dan berkembang pesat. Inilah betapa mengerikannya pola pikir terbalik ketika digunakan dengan tepat. Di dunia ini, hal yang paling kuat bukan uang dan bukan pula kekuasaan, melainkan cara berpikir. Tanpa strategi yang tepat, hampir tidak mungkin membangun kekayaan besar. Jika selama ini kamu merasa dirimu terlalu polos, tidak punya perhitungan, mudah dimanfaatkan orang lain, dan selalu kesulitan menghasilkan uang, itu bukan karena kamu bodoh, melainkan karena kamu belum menguasai cara berpikir seperti ini. Ada sebuah buku yang sebenarnya tidak wajib kamu baca. Tetapi jika sudah membacanya, jangan biarkan siapapun tahu bahwa kamu sedang membacanya. Itulah buku Dari Taktik Menuju Kemenangan. Di dalamnya ada lebih dari 100 situasi nyata dalam kehidupan yang membantu kamu melatih pola pikir, melatih cara merespons ketika menghadapi masalah sulit. Buku ini tidak mengajarkanmu untuk menipu, tetapi mengajarkanmu memahami hati manusia agar tidak ada yang bisa memperdayaimu. Ada 50 strategi yang mencakup dunia kerja, sosial, keluarga, hingga bisnis. Mengajarkanmu menjadi tajam namun tetap menjaga martabat. Jika kamu adalah orang baik tetapi terlalu lemah hingga mudah diinjak, jika kamu tulus tetapi sering terluka, maka buku ini adalah sesuatu yang harus kamu baca setidaknya sekali seumur hidup. Sekarang sedang diskon 30%, bonus hadiah premium hanya untuk hari ini.
Tekan tombol beli di bawah sebelum semuanya habis.